dalam hadis sahih ya, orang yang sholat subuhnya kesiangan berarti dikencingin syaitan. Ya, kalau kencing syaitan udah masuk ke kuping kita, nasihat itu khawatir jadi sulit bisa kita terima. Ya, maka anak-anak sekarang kok dibilang kadang-kadang susah ngertinya. Kenapa? Syaitan sering kencing di kupingnya. Ya orang tuanya ngomong kayak gimana kadang-kadang nggak dipakai. Yang kedua, kalau kita subuh nggak berjamaah di masjid, Nabi kan mensifati dengan sifat munafik, dan sahabat bahkan berani mengatakan kalau tidak mendapatkan seseorang dalam sholat subuh atau isya berjamaah, sahabat terang-terang mengatakan apa? Ya, bahwasanya annahu munafiqun. Ya, orang tersebut adalah orang munafik. Sahabat sering mengatakan seperti itu. Makanya jangan sampai kesiangan subuh, usahakan walaupun ngantuk seperti apa, walaupun sakit, selama masih bisa hadir, usahakan untuk datang sholat subuh berjamaah. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. معاشر الجماعة رحمكم الله، alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kembali dapat bersilaturahim, bermuzakarah bersama, ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, guna melaksanakan daripada perkara yang wajib, yaitulah menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di waktu yang mulia di malam Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aham, masih berkaitan dengan masalah tentang sunnah di dalam sholat. Nah, di kitab yang antum pegang itu halaman 118, nomor yang 26. Terakhir adalah hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Kemudian kita lanjut nomor 26. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anhum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa tusannu jalsatul istirahah fi kulli rak'atin yaqumu ba'daha wa waqtuha indal qiyami min ar-rak'atil ula wa tsalitsah wa yusannu takhfifuha falyutawiluha ziyadatan ala jalsatil julus baina as-sajdatain wa yusannu maddu takbiri min ibtida'i raf'ihi min as-sujudi ila al-qiyam ila akhirih. Berikutnya perkara yang disunnahkan di dalam salat. Nah, kita ingat kembali, hendaklah kita berniat dan berusaha untuk melaksanakan apa yang kita dapat dari setiap majelis-majelis ilmu, terlebih dalam keterkaitan ibadah kita sehari-hari, yaitu sholat. Karena semakin
banyak sunnah yang kita ikutin, fa insyaallah semakin terbuka harapan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pengarang kitab mengatakan, wa tusannu jalsatul istirahati, dan disunnahkan untuk jalsatul istirahah, duduk istirahah, ya, fi kulli rak'atin yaqumu ba'daha, di setiap rakaat yang berdiri setelah rakaat tersebut, ya. Wa waktuha, dan waktunya, indal qiyami min rak'atil ula wa tsalitsah, yaitu ketika bangun dari rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Nah, ini tempat disunnahkan untuk duduk istirahat. Bagaimana cara duduknya? Duduknya disunnahkan dengan duduk iftiros, ya, sebagaimana duduk dalam keadaan tahiyat awal ataupun duduk dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Itu kan caranya duduk iftiros, sunnahnya. Maka duduk istirahat juga disunnahkan caranya dengan duduk iftiros. Jadi setiap bangun dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua, dan dari rakaat yang ketiga menuju rakaat yang keempat. Karena kan setelah sujud langsung kita berdiri, bukan kita tahiyat, ya. Jadi ya, kalau kita praktekin, umpamanya kita bangun sujud, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian Allah, nah ini nih Allah, duduk dulu sebentar, ya, duduk sebentar, namanya duduk istirahat, Allah, baru kemudian kita bangun, ya. Tapi jangan lama-lama, nanti di sini ada lagi penjelasannya. Wa yusannu takhfifuha, ya, dan duduk istirahat ini disunnahkan untuk takhfifuha, diringankan, dalam arti tidak boleh panjang-panjang atau tidak boleh lama-lama dalam duduk istirahat. Fala yutawiluha, maka tidak boleh memanjangkan duduk istirahat ini, ziyadatan ala jalsatil julusi baina sajdatain, melebihi daripada duduk di antara dua sujud. Kalau seandainya melebihi, menurut Imam Ibn Hajar, kita umpamanya duduk di antara dua sujud, ini kalau kita baca semua nih, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kira-kira berapa detik kita baca itu? Anggaplah umpamanya, ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Umpamanya 8 detik, ya. Kemudian duduk istirahat melebihi daripada hitungan seperti itu, menurut Imam Ibn Hajar sholatnya batal, ya. Jadi duduk istirahat ini adalah duduk yang cuma waktunya sebentar, di bawah daripada duduk di antara dua sujud, ya. Tapi ketika kita lakukan, kita berarti mendapatkan pahala sunnah duduk istirahat. Jadi rakaat pertama menuju rakaat kedua, rakaat ketiga menuju rakaat yang keempat. Kalau kita langsung, ya sah, ini kan berkaitan dengan sunnah, sah, cuman tidak mendapatkan pahala sunnah duduk istirahat. Artinya amalan ini ringan, ya, sebisa mungkin jangan ditinggal. Wa yusannu maddut takbiri, dan disunnahkan memanjangkan takbir Allahu Akbar, minat tidak eroki, mulai dia mengangkat kepalanya, minas sujud, dari sujud, ilal qiyami, sampai berdiri waktu bangun, ya. Tapi jangan sampai melebihi daripada 7 alif atau 14 harakat. Umpamanya kita bangun Allahu Akbar. Nah, dari mulai bangun sampai berdiri bar, ya, roh itu pada posisi kita sudah dalam keadaan rukun berdiri, bar, ya.
Nah ini antara kita bangun, mulai kita mengucapkan takbir dari bangun sujud sampai berdiri, usahakan takbirnya jangan sampai melebihi daripada 7 alif atau 14 harakat. Allah. Nah, ini sudah melebihi 14 nih. Kalau takbiratul ihram bisa batal, ya. Kalau takbiratul ihram bisa batal, tapi kalau dalam takbir intikalat tidak membatalkan sholat, ya. Kalau takbiratul ihram Allahu Akbar kan enggak tuh. Tapi kalau Allahu Akbar itu berarti batal karena melebihi daripada 14 harakat atau 7 alif. Karena dalam syarat takbiratul ihram tidak boleh melebihi daripada 7 alif atau 14 harakat. Tapi kalau dalam takbir intikalat, ya, itu tidak membatalkan, hanya tidak disunnahkan, ya, tapi tidak boleh melebihi daripada 14 harakat. Makanya gerakannya juga nggak terlalu pelan, ya, gerakannya juga agak cepat supaya hal yang dianjurkan itu tidak sampai kelewatan. Ini dalam keadaan duduk istirahat. Nah kemudian nomor 27, wa yusannu tasyahhudul awal, dan hal-hal yang disunnahkan di waktu tasyahud awal, tahiyat awal. Wa yusannu fihi, dan disunnahkan di dalam tasyahud awal ma taqaddama, ya, ma qad taqaddama, sesuatu yang telah terdahulu dijelaskan di tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir. Yang waktu tasyahud akhir sunnahnya apa? Tangan kanan, ya, digenggam 4 jari, kemudian kecuali telunjuk, ya, telunjuk kita bawahin. Posisi tangan jempol boleh begini atau begini. Ini kan bagian sunnah. Sementara posisi tangan kiri, ya, sejajarkan ujung jari dengan ujung dengkul. Keadaan tangan dirapetin. Ini mabsuthah, dibentangkan. Kemudian antara jari dirapetin, gak direnggangkan. Tahiyat akhir nih, yang kiri. Ini sunnahnya. Maka tahiyat awal pun begitu. Tasyahud awal, ya, tangan kiri dibentangkan, kemudian antar jari dirapetin. Tangan kanan sama seperti dalam tahiyat akhir, ya, digenggam 4 jari kecuali telunjuk dengan meletakkan posisi jempol, boleh di bawah telunjuk, boleh di samping telunjuk, ya. Ini perkara disunahkan di tahiyat akhir, juga disunahkan dalam tasyahud awal. Illa, kecuali as-salatu alal, ya, kecuali dalam tahiyat awal selawat kepada keluarga Nabi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kalau di tahiyat akhir kan wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah di tahiyat awal disunnahkan? Fafihi khilaf, ya. Fafiha khilaf. Dalam masalah salawat ini ada khilaf. Waqtirul qawlu bisunnatiha bisihhatil hadis. Sedangkan kaul pendapat yang diterima, yang dipilih adalah dengan mensunnahkan kalimat Ali atau keluarga Nabi di dalam tasyahud awal bisihhatil hadis, karena ada hadis riwayat sahih yang menyebutkan hal tersebut, ya. Wali adami wujud tadwil, dan kagak panjang ketika kita bawa kalimat Ali selawat kepada keluarga Nabi, tidak panjang. Lau atabiha, kalau seandainya kita datangkan itu kalimat selawat kepada keluarga Nabi, maka singkatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Kalau tahiyat awal kan sunnahnya takhfif, gak dilamain, ya. Maka ketika kita bawa wa alihi itu termasuk tidak memanjangkan. Artinya kalimat itu singkat, pendek, dan ada hadis riwayat sahih yang menyebutkan juga disunnahkan di situ. Jadi kita bawa tahiyat awal, ya, atau tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, ya. Kalau dalam tasyahud akhir
Ya, pendapat yang dipilihkan wajib. Ya, artinya kalau nggak bawa ke selawat untuk keluarga Nabi, ya kita ambil pendapat yang wajib, maka tidak sah. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan hal seperti itu. Di dalam tasyahud awal ya. Jadi kalau tasyahud akhir dan jelasnya, jadi tasyahud akhir usahakan jangan ditinggal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, bukan pakai ain ya. Wa alihi, bukan wa alihi ya, karena al dengan alif maknanya keluarga. Wa alihi dan keluarga Nabi. Ya. Kalau umpamanya pakai wa ala ali sayyidina Muhammad, itu takutnya keluar dari takhfif, termasuk memanjangkan, bukan perkara yang dibaguskan. Ya, jadi singkatnya wa alihi, itu singkat. Kemudian wa illa tawarruk, juga kecuali kalau dalam tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk, tetapi dalam tasyahud awal fayat tarishu fihi, duduknya duduk iftiras ya, ya duduk sebagaimana kita maklum ya perlu dijelasin. Walayat ba'dahu, dan pada tasyahud awal tidak disunnahkan berdoa, tapi kalau tasyahud akhir itu sangat disunnahkan untuk membaca doa ya, dan makruh meninggalkan doa dalam tasyahud akhir. Setelah kita mengatakan fil alamina innaka hamidun majid, dalam tasyahud akhir langsung salam, maka terkena daripada perbuatan makruh, yaitu meninggalkan doa setelah tasyahud sebelum salam. Walaupun ya dibaca dengan riwayat yang singkat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu riwayat yang singkat. Kalau sumama afdolnya yang dibaca itu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya. Itu afdolnya ya, dianjurkan untuk kita berlindung dari azab jahannam, azab kubur, dan seterusnya. Atau doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan minnik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi itu yang Nabi ajarkan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walhasil, kalau dalam tasyahud akhir baca doa sangat disunnahkan, meninggalkannya makruh. Makanya kalau seandainya ada makmum nggak senang, imam tasyahudnya lama banget, karena imam baca doanya itu nggak dianggap ya. Selain ketidaksenangan makmum dengan sebab imam membaca doa setelah tasyahud sebelum salam, itu nggak dianggap. Tapi kalau imamnya kepanjangan dalam surah, makmum yang gurutu, imam jangan seperti itu. Gurutu makmum dianggap. Artinya apa? Imam tidak sepatutnya seperti itu. Tapi kalau dalam doa enggak. Nah, sedangkan dalam tasyahud awal tidak disunnahkan untuk membaca doa. Ya, begitupun ketika kita menjadi masbuk yang nambah rakaat, maka tidak dianjurkan untuk membaca doa. Li'annahu mabniun ala takhfif, karena tasyahud awal ini ya dilaksanakan atas dasar takhfif, keringanan, artinya tidak memperpanjang ya. Kemudian sunnah berikutnya al-i'timadu biyadaihi alal ardi indal qiyami min sujudin aw tasyahudin aw istirahatin ya, al-i'timad bertumpu biyadaihi dengan kedua tangannya alal ardi, di atas tanah, indal qiyami ketika berdiri, min sujudin baik dari sujud, au tasyahudin atau dari tasyahud, au istirahatin atau dari duduk istirahat ya. Jadi kayak begini ya, tangannya ini kan begini tuh, jadi ini duduk istirahat ya, itu begini nih, Allah nih duduk istirahat, ini i'timad nih, bangun dengan tangan kayak begini ya. Kemudian bangunnya sunnahnya kan dengkul duluan ya, jadi gitu-gitu tangan kita ini namanya i'timad ya, i'timad dengan dua tangan biadaihi, tangan kanan kiri ya, ini kan pegang speaker. Jadi begitu bangun, atau dari tahiyat tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi,
Allah. Nah ini namanya alqimat. Ya, jadi usahakan sunnahnya bangunnya dengkul dulu diangkat, baru kemudian tangan. Ini dikatakan asbah litawaddu, lebih menyerupai atau lebih mendekatkan kepada sifat tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggal. Kadang-kadang ada begini, Allah. Ini kalau orang ada ya bisa aja kuat, ya. Gue masih muda kuat, nggak pakai gituan. Bukan masalah muda tuanya, ya. Tapi ini masalah sunnahnya. Jadi kita pakai tuh. Allah. Itu, ya. Di al-iqtimat ala yadayhi, ya. Bertumpuh dengan kedua tangan. Dibangun dari tahiyat rakaat pertama, duduk tasyahud awal, duduk istirahat, bangun dengan cara kayak begitu, ya. Begitupun habis tasyahud awal atau ya sujud-sujud yang lain. Kemudian at-tasbih minar rajul wa tasbih minal mar'ati idza nabahuma syai'un. Ya, mengucapkan tasbih bagi orang laki-laki, wa tasfik serta tepuk, ya, tepuk tangan minal mar'ati dari orang perempuan idza nabahuma syai'un, kalau mengingatkan terhadap sesuatu, ya, imamnya. Ya, jadi kalau laki subhanallah. Nah, ini perkaranya di sini kata ulama, ketika kita mengingatkan imam dengan tanbih semacam ini, umpamanya imam mempunyai gerakan yang salah, maka kita yang ngingetin itu niat zikir, ya, bukan niat tanbihnya. Ya, boleh niat zikir, boleh niat tanbih. Ya, subhanallah. Karena kalau niat ngingetin, itu kata ulama ada mukhatab, ada seperti orang ngobrol. Sedangkan dalam sholat nggak boleh, bisa batal. Ya, jadi begitu kita mau ngingetin, imam harus seumpamanya diri dia tahiyat baru rakaat 3 nih, dipikir sudah 4. Kita kan makmum tahu, dia lupa mungkin banyak urusan, Allahu Akbar baru 3. Nah, kita ngingetin kan subhanallah, ya. Tapi niatin dalam hati, niat buat zikir, ya, niat zikir subhanallah, tak batal. Tapi kalau niat buat ngingetin, berarti ada mukhatab ngajak orang ngomong, kata ulama bisa batal. Ini kalau enggak, ya, ini bisa lupa juga orang. Kadang-kadang begitu subhanallah, aduh, belum niat zikir lagi, ragu-ragu. Ya, kalau memang itu langsung niat setelah itu niat zikir nggak apa-apa. Ya, makanya di belakang imam itu agak mesti hati-hati juga sebetulnya. Imamnya mesti ngerti, yang di belakang juga mesti ngerti juga, ya. Jangan sampai melakukan sesuatu tanpa sadar, ternyata menurut pandangan ulama fikih perbuatan kita batalin sholat, ya. Ini yang kayak gini nggak semuanya tahu, ya, sekedar ngasih tahu subhanallah, subhanallah. Bahkan kadang-kadang yang dianjurkan kan sebetulnya di belakang imam paling nggak 2-3 orang di situ. Adapun yang belakang nggak usah, yang dia pada ngasih tahu, ya. Kadang-kadang hampir sok-sok di belakang banget subhanallah, atau bacaan surah imam lupa, ya nggak usah. Selama imam itu dalam masalah surah, ini kan masalah perbuatan. Kalau surah imam salah tapi dia nggak berhenti, nggak disunahkan kita buat kebenaran. Namanya dibaca kuliah, ya, kuliah ayuhal kafir nggak ketemu, tapi nggak putus-putus, izinin aja. Ini nggak lama dia ketemu jalannya, ya. Paling nggak apa dia ruku. Tapi kalau sekiranya dia nggak berhenti salah, kita ngasih tahu, itu nggak dianjurin di situ. Ada tempatnya di mana kita dianjurkan untuk membaca, menegur ataupun meluruskan bacaan imam. Kalau imam bacaan yang utamanya, ya, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lupa dia, diam, baru di situ masuk, ya. Niat zikir, niat baca surah, baru di situ masuk. Tapi kalau sekalian jadi masih terus, lamanya. Walau innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Yang belakang nggak perlu kebetulin. Kenapa? Dia nggak berhenti. Itu jadi malu sendiri, ya. Tapi jangan dibenerin, artinya bukan dianjurkan selama imam nggak berhenti kita masuk, enggak. Kadang-kadang malah tambah kacau.
ya. Nah, imam juga gitu, kalau sekiranya dia diam, makmum kadang betulin. Nah, seukuran, andaikan menurut dia makmum sudah cukup baca Fatihah, boleh dia langsung rukuk atau dia mau ganti suara nggak apa-apa, ya. Tapi kalau masih baru udah lupa, ini makmum belum cukup baca Fatihah, kalau bisa ganti suara, biar makmum kesempatan ada baca Fatihahnya, jangan langsung rukuk. Ya, jadi lihat kondisi. Artinya imam juga mesti bijaksana, ya. Jadi kalau lagi ketika kita ngingetin tasbih, ya subhanallah, imam salah gerakan dan sebagainya, kita ngingetin dengan kalimat tasbih subhanallah, tapi niatkan dalam hati, niat untuk zikir, ya. Nah kalau perempuan kan tasbih, ya bukan begini ya, tapi diadu begini, ya. Maunya imamnya salah kayak tadi, dia sama-sama perempuan, ya ternyata baru rakaat 3 udah tahiyat akhir, maka perempuan ngasih tahu begini. Tapi kenyataannya perempuan tasbih juga, ya. Karena kan di rumah kebetulan ibu-ibu sholat tarawih, sholat id dari dulu ya. Di rumah Al-Fakir itu ibu-ibu ngerjain tarawih di rumah, ya. Idul Fitri datang juga di rumah, ya. Cuma kadang-kadang dapat laporan dari istri, ya begitu, subhanallah, subhanallah. Emang ibu-ibu nggak kalah, ya. Orang lagi maulid, orang lagi tasbih, dia mau tasbih juga, bukan, ya. Jadi ibu-ibu dengan tasbih namanya kayak gitu, ya. Ya kalau imamnya ngerti mendingan. Kalau imamnya gak ngerti, makmumnya ngerti, imam bingung. Ya makmum gue ngapa tepuk tangannya, ya. Udah ngingetin ada yang salah. Nah dari sini bisa kita lihat hikmahnya, ya. Kita bisa lihat hikmahnya. Perempuan dalam sholat seperti ini aja apa? Suaranya dijaga, ya. Perempuan suaranya dijaga. Kalau laki ketika ada kekeliruan dengan mengucapkan tasbih subhanallah, tapi perempuan disunahkan justru dengan tangan, bukan dengan suara, ya. Artinya ada ini bagian-bagian yang melindungi daripada aurat fitnahnya perempuan. Kalau dalam sholat turu-turu orang perempuan aja nggak diperkenankan suaranya untuk dikeluarin kayak gitu, apalagi dalam hal-hal yang lain, di masjid, di musola, ya suaranya kadang-kadang sampai keluar kencingnya, masya Allah. Baca ini, kadang-kadang ya mari nggak bisa nyanyi gitu deh, ya. Pakai bahasa Indonesia tengah hari bolong, ibu udah nggak pantas sebetulnya. Ya kenapa? Auratnya. Maaf, nggak mungkin, nggak mustahil ya. Ketika dia baca selawat dengan suara yang bagus, ada orang laki yang bisa, ya, nimbulkan syahwat dengan suara yang bagus perempuan, kan nggak mustahil. Ini kita lihat nih, ya bagaimana agama dalam sholat aja perempuan suaranya nggak kuarin, ya. Makanya kan perempuan ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh tetap sunnah jahar atau dikerasin, cuman nggak sekeras orang laki. Itu pun kalau sekiranya nggak ada orang laki. Tapi kalau sekiranya di sholat di dalam, di ruang tamu ada tamu lakinya, bukan mahramnya perempuan, ya sunnah jahar ke perempuan, ya, dilindungi. Dan kita lihat dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama perempuan kecuali hanya Sayyidatina Maryam doang. Yang lain Allah nggak sebutin. Tapi kalau laki kan banyak, ya, semua para nabi disebutin namanya di situ. Kemudian di luar para nabi atau yang menjadi khilaf seperti Sayyidina Luqmanul Hakim disebutin. Ya, artinya laki disebut dalam Al-Quran nama-nama laki, tapi nama perempuan nggak ada yang disebut kecuali Sayyidatina Maryam. Al-Quran hanya menyebutkan umpamanya Imro'atul Aziz, nggak disebut namanya tuh, Imro'atul Aziz, istrinya pembesar, yaitu istrinya Raja Mesir yang itu pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal kan ada namanya Zulaikha, tapi ada Zulaikha. Ya, Imro'atul Nuh, istrinya Nabi Nuh. Imro'atul Imran, istrinya Imran, nggak disebut namanya. Kenapa Sayyidina Maryam disebut? Untuk untuk membantah pendapat yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Maka Al-Quran menolak, membantah dengan mengatakan Isa bin Maryam disebut, ya. Tapi selebihnya nggak ada satupun nama perempuan yang Allah sebut. Artinya apa? Ya, sesuatu yang bisa jadi aib menyebut perempuan di tempat nama orang laki, ya. Makanya di majelis orang-orang saleh, para ulama-ulama kita, kalau nama perempuan dibawa itu aib, ya.
Ya, gitu ya begitu nih sama orang teman-teman kita ya. Bini kita namanya juga nggak perlu disebut. Makanya kalau ada yang salam, istri sehat, alhamdulillah sehat. Salamnya sama istri itu ya wajib kita sampein tuh, dan jangan kita sampein. Apa hubungannya dia sama bini kita? Ya kan amanat. Lihat dulu yang ngasih amanat orang lain. Ya bukan enggak dosa. Ya, teman kita ngasih salam titip salam ya sama istri itu nggak perlu kita sampein. Ya nanti kalau mau salam amin ini aneh loh. Ya yang 85 tahun dari mana sampein dah. Ya kan bener jangan. Kenapa? Kirah kita nggak boleh. Ya ini tidak jadi dosa. Lihat ya, kita lihat ini hikmahnya. Quran menyembunyikan nama perempuan. Kemudian dalam sholat dipelihara suaranya sampai ketika mengingatkan imam hanya diperintahkan untuk tepuk tangan. Bahasa tepuk tangan. Ya. Nah kalau perempuan sekarang hati-hati. Makanya jangan gampang ya mengupload foto, majang di status ataupun profil di WhatsApp atau mungkin di lain tempat ya, yang fotonya dipanjang seperti itu ya, nama aja Al-Quran menyembunyikan ya, suara aja disembunyikan ya. Perempuan sekarang gampang ya, dia ngebuka tentang dirinya lewat foto profil dan sebagainya, status apalagi ya. Perempuan kenapa nggak mustahil, walaupun temannya perempuan tapi kan dia punya laki, nggak mustahil lakinya bisa ngeliat, nggak boleh ya. Jadi kalau kita punya istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dalam agama, lihat dah bini kita WhatsAppnya foto dia bukan, kalau foto dia suruh ganti deh ya. Nah, terus kecuali kalau sekalian nutup semua ya, nggak ada papaannya, cuman pakai hitam aja semua. Teman kita nanya, ini bini lu? Iya. Kok begini? Kalau gue putus semua itu kakinya nggak ngentuk tanah, kasih tahu gitu kan ya. Ya jangan. Terus juga kalau lihat statusnya yang kau dikit-dikit ngirim foto apa, jangan. Perempuan ya, itu bukan tempatnya ya. Kecuali kalau istri kita ngirim saja manfaat, tapi umpamanya kalau ulama dikirim, video ulama dikirim, nggak masalah. Itu manfaat mungkin buat teman atau buat yang lain dan sebagainya. Tapi kalau sendiri jangan sampai. Apalagi lagi masak dikirim status, lagi nyuci dikirim status ya. Jangan berubah, jadi jangan dah ya. Jadi itu. Dan kemudian cukup dah ya, karena kalau kemalaman dari sekarang kan subuhnya udah jam 8 jam 4 lewat 8 menit ya, 8 sampai lewat 7 ya. Jangan sampai kesiangan ya subuhnya ya. Jangan sampai kesiangan, karena sholat subuh kesiangan itu yang pertama. Di dalam hadis sahih ya, orang yang sholat subuhnya kesiangan berarti dikencingin syaitan. Jadi kalau umpamanya yang hadir nih yang laki ya, bukan perempuan, mama besok kesiangan, begitu bangun langsung kaget, ya Allah kuping anda dikencingin syaitan ya. Kalau kencing syaitan udah masuk ke kuping kita, nasihat itu khawatir jadi sulit bisa kita terima ya. Maka anak-anak sekarang kok dibiayain kadang-kadang susah ngertinya. Kenapa? Syaitan sering kencing di kupingnya. Ya orang tuanya ngomong kayak gimana kadang-kadang nggak dipakai. Yang kedua, kalau kita subuh nggak berjamaah di masjid, Nabi kan mensifati dengan sifat munafik, dan sahabat bahkan berani mengatakan kalau kita tidak mendapatkan seseorang dalam sholat subuh atau isya berjamaah, sahabat terang-terang mengatakan apa? Ya, bahwasanya annahu munafiqun ya, orang tersebut adalah orang munafik. Sahabat sering mengatakan seperti itu. Makanya jangan sampai kesiangan subuh, usahakan walaupun ngantuk seperti apa, walaupun sakit, selama masih bisa hadir, usahakan untuk datang salat subuh berjamaah ya. Kemudian titipan daripada keberkahan adat pemberian Allah berikan dalam salat subuh ya, sama dengan salat-salat yang lainnya ya. Ini saja barangkali, insyaallah mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, dan usahakan untuk berusaha mencoba mengamalkan dari apa yang kita dapat dalam sholat kita. Mudah-mudahan semakin banyak sunnah yang kita dapat kita amalkan, dan insyaallah semakin terbuka harapan kita agar sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa zakar
ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى